Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik sekalian, pada pertemuan kali ini, Alhamdulillah kita memasuki pertemuan yang ke-12. Namun kalau di e-kampus kita 13 ya. Kebetulan ini hujan di sini sangat deras. Di tempat masing-masing hujan besar nggak? Hujan Pak, gede. Ya, sini sama. Berarti merata ya. Ya, Nah, sekarang kita membahas pertemuan ke-12 terkait dengan etika bisnis ya. Nah, etika bisnis ini berkaitan dengan akhlak ya dalam dagang ya, akhlak dalam dagang. Dalam Islam itu ada akhlak dalam dagang. Ini lo ya. Ini etika itu dia dari kata ethos ya, bahasa Yunani atau ethics yang berasal dari bahasa Yunani ya, mempunyai arti yang pertama sebagai analisis konsep terhadap apa yang harus dan mesti tugas aturan moral benar, salah dan wajib ya atau tanggung jawab. Banyak artinya ya tentang etos itu. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab etika itu kalau bahasa Indonesia moral ya. Kalau di dalam bahasa Arab berarti akhlak ya atau dua ya. karakter ya, karakter. Nah, menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk. Ingat tuh etika, akhlak ya, ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk. Menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Menyatakan tujuan yang harus dituju ya oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Menurut Keberton ya, dalam buku etika merumuskan pengertian etika kepada tiga. Yang pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai ya, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral dan kode etik. Yang ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Ya. Nah, kata bisnis dalam Al-Quran itu disebut tijarah, al-bai atau tadayantum. Ya, tijarah dagang, al-bai juga jual beli, transaksi, tadayantum juga sama. Jual beli atau ishtara. Nah, ada berapa kata tuh ya. Jadi bisnis dalam bahasa Arab itu ada kata tijarah, ada al-bai, ada tadayantum, ada ishtara. Tetapi yang sering kali digunakan dalam bahasa jual beli disebut tijarah. Ya, tijarah berawal dari kata dasar tajarah. Ya, ya juru tajron, wa tijaratan gitu ya, yang bermakna berdagang atau berniaga. Atijaratun wal mustar, perdagangan atau perniagaan ya. Di dalam Kamus Al-Munawir itu ya. Nah, terus
Menurut Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Mufradat fi Gharabil Quran, at-tijarah bermakna dengan pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Sedangkan menurut Al-Farabi, Ibnu Farabi, ya di dalam kitab Fulanun Tajirun, di dalam kitab Raghib, ya Fulanun Tajirun bikada, seseorang yang mahir atau bercakap atau cakap yang mengetahui arah dan tujuan dia upayakan dalam usahanya. Itu kata tijarah. Ya. Penggunaan kata tijarah juga, ya dalam Al-Quran surat terdapat dua macam. Yang pertama dipahami perdagangan pada surat Al-Baqarah ayat 282. Dan yang kedua dipahami pada dengan perniagaan dalam pengertian umum. Nah, perhatikan di dalam Al-Quran ya. Nanti ada di dalilnya di bawahnya ya. Dalam hal ini, dua definisi tentang pengertian perdagangan ya dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut mufasir dan ilmu fikih. Nah, menurut para ahli tafsir, mufasir itu ahli tafsir, bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan dalam ilmu tafsir. Sedangkan dalam tinjauan ahli fikih, ya, fikih itu termasuk ilmu fikih jual beli ya, bisnis. Bisnis adalah saling menukar harta dengan harta ya, secara suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan adanya pergantian. Menurut cara yang diperbolehkan ya, yang ketiga menurut cara yang diperbolehkan, pada penjelasan dari pengertian di atas adalah perdagangan adalah suatu bagian muamalah ya, khusus ini ya, jual beli yang berbentuk transaksi antara seorang dan orang lainnya. Transaksi atau perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli ya, yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul. Perdagangan yang dilaksanakan bertujuan atau dengan motif untuk mencari keuntungan. Perhatikan ya, tiga tinjauan ahli fikih tentang jual beli, yaitu satu, dagang itu ya menjalankan muamalah, tijarah bisnis ya, dalam bentuk transaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Yang kedua, transaksi perdagangan jual beli ya, dan diwujudkan dalam ijab kabul. Yang ketiga, perdagangan yang dilaksanakan dengan tujuan atau motif untuk mencari keuntungan. Nah, dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa etika ya, sebagai perangkat prinsip moral membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan perilaku bisnis, maka etika diperlukan dalam berbisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholdernya. Etika bisnis merupakan etika terapan ya, yang harus dipraktekkan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, dan lain sebagainya, aktivitas bisnis ya. Nah, terus bisnis di dalam Islam memposisikan pengertian bisnis pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah. Ingat ya, saya sering sudah menyampaikan dalam segala hal ya. Nah, pertemuan, niatkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini adalah niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ya, Allah sebagai khaliknya. Nah, kita niat ibadah kepada Allah. Apakah kita itu sebagai pelajar, apakah kita sebagai pedagang, sebagai pegawai, pejabat, dan lain-lainnya, seniman. Niatkan semuanya untuk niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita sudah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua bisnis kita itu
apa yang kita lakukan ya hidup kita itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan keuntungan bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Dan kalau kita sudah niat bisnis, kalau kita dagang, insya Allah kita akan dagang yang jujur. Kita jadi pejabat, insya Allah jadi pejabat yang tidak korup. Kita jadi pelajar, insya Allah jadi pelajar yang baik. Kita jadi pegawai, insya Allah pegawai yang baik. Ya, gitu ya. Nah, ini tadi dasar hukumnya. Ya, dasar hukum yang berkaitan dengan masalah etika bisnis. Ya, transaksi jual beli bisnis itu ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ini ayatnya panjang, buka di dalam surat Al-Baqarah 282 ayatnya sampai satu halaman kalau di Quran yang lama itu ya. Idza tadayantum bidainin illa ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalin musamma faktubuh. Nah, ini saya ambil sedikit saja ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu ya atau maksudnya bermuamalah tidak secara tunai, nih kita sering nih ya dengan apa namanya sekarang kan ada belanja online ya, ada COD, ada yang tunai ya dengan pesanan. Nah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya. Ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya yang benar. Jadi ada sekretarisnya yang ahli dalam bidang itu menulisnya secara benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dengan dan hendaklah orang yang berhutang ya, yang berhutang itu mengimlakan itu maksudnya mendikte ya apa yang akan ditulis maksudnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya apa? Dalam kita jual beli dia terkait dengan jual beli modern saat ini ya baik secara online maupun dagang yang secara tradisional kita bertransaksi ya kalau kita dengan hutang piutang hendaknya dicatat ya kalau di online ya kita udah ada batasannya ya dengan COD maupun secara cash tidak jadi masalah yang penting tanamkan kejujuran pada saat kita COD itu nah yang ini khususnya buat pedagang nih jadi barang yang dikirimnya itu sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh konsumen. Kita belajar tuh ya, yang biasa dagang online, ya sesuai dengan apa dengan kriteria yang disebutkan kan biasanya suka ada tuh di bawahnya suka ada keterangan tentang ukurannya, bahannya dan lain sebagainya, kelebihan dan kekurangannya itu semuanya disebutkan. Nah, dengan demikian kita kalau kita misalnya dengan cara COD atau online ya, maka kita harus kirim sesuai dengan apa yang dipesan. Sehingga tidak terjadi penipuan. Kalau misalnya begini, kita pesan terus tidak sesuai dengan apa itu terjadi penipuan, maka transaksinya secara Islam itu batal. Ya, batal itu artinya haram. Ya, jadi transaksi yang haram dan berdosa gitu. Ya. Boleh kita menolaknya boleh kalau misal tidak sesuai dengan pesanan. Gitu. Nah itu ada sekalian tentang etika bisnis. Makanya di situ kita harus ada kejujuran antara orang yang sebagai pembeli maupun orang yang sebagai penjual. Ada ijab kabulnya, ada ijab kabulnya. Kalau ijab kabul yang sekarang itu dengan transaksi. Tapi kalau secara tradisional, sebenarnya kalau menurut Quran fikih harus ada ijab kabulnya dengan saya terima jual, saya terima beli. Itu biasanya transaksi tradisional secara fikih. Tapi sekarang kan semuanya orang banyak yang dagang dengan online, gitu ya, dengan modern. Kalau di mall-mall itu sudah diterapkan ya. Jadi batasan harganya seberapa pajaknya seberapa itu sudah dijelaskan. Kalau di mal-mal itu sudah ya sebenarnya sudah menjalankan syariat Islam secara benar gitu ya.
Walaupun itu tokonya bukan punya orang Muslim, tapi dia itu sudah mengamalkan ajaran Islam sebenarnya. Transaksinya pas, jadi bandrol harganya pas, pajaknya pas, dan barangnya apa adanya dan ya jangan tidak disembunyikan. Terus dasar hukum di dalam surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Tuh, di situ dilarang ya. Orang yang beriman tidak boleh memakan harta dengan jalan yang batil, yang rusak, yang fasid. Ya, maksudnya dengan jalan bohong dan lain sebagainya, dengan jalan mengkorupsi dan lain sebagainya. Itu jalan-jalan yang batil itu semacam itu. Ya, membohongi orang lain, korupsi, merampas harta orang lain, mencuri dan lain sebagainya tidak boleh bagi orang beriman. Kecuali dengan cara perniagaan, tijarah, ya dengan jual beli atas dasar suka sama suka. Nah, ya, atas dasar sama suka sama suka kalau jual beli itu. Kalau kita salah satunya ada yang merasa tidak ridho, tidak ikhlas, maka batal. Ya, jual beli tersebut menjadi haram. Jadi harus sama ridho dan ridho. Makanya kita tidak boleh ngebohongi, walaupun kita jaga online itu harus sesuai dengan apa yang sifat-sifat barangnya itu harus sesuai dengan apa yang kita sebutkan, kita iklankan. Ya. Terus di dalam surat At-Taubah ayat 24. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, dan kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah ini mah cuma peringatan surat Taubah ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita semuanya nih hidup di dunia ini, apakah itu bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, niatin semuanya, ya hidup kita itu niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita udah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya terhadap daripada keluarga. Nah, kalau misalnya cinta kita kepada Allah karena kita banyak harta, banyak punya istri, punya anak, terus bercinta Allah, cinta kita kepada Allah berkurang, maka itu ada sanksinya, gitu ya. Karena semuanya apa? Semuanya harta kita, anak, istri kita, semuanya itu adalah karunia Allah, titipan Allah yang harus disyukuri. Makanya kita niatnya untuk ibadah kepada Allah. Dalam surat An-Nur ayat 37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli, daripada mengingat Allah dan mendirikan sholat dan membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan menjadi guncang. Nah, gitu maksudnya apa ini? Ini juga peringatan ya bahwa orang laki-laki yang tidak lalai oleh perniagaannya, maksudnya terus ingatnya ibadah kepada Allah, lagi sedang dagang-dagang ingatnya kepada Allah, jual belinya juga karena Allah, dan dia terus rajin mendirikan sholat dan membayarkan zakat, mereka itu takut sama istilahnya sama hatinya sama Allah. Nah, orang yang demikian tuh ya, maka dia akan menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan punya penghidupan yang baik. Berkah selamat sukses dunia akhirat. Nah, surat As-Saff ya, dalam surat As-Saffat ini sebenarnya ya. Nah, itu ayat ke 10 ya. Wahai orang-orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari ajab yang sangat pedih gitu. Jadi itu pertanyaan insya kalau dalam bahasa balaghahnya itu bahasa sastranya. Jadi pertanyaan yang tidak boleh ya tidak perlu dijawab tapi dengan praktek gitu ya. Jadi Allah menunjukkan jalan buat orang-orang ya jual beli yang akan menyelamatkan daripada azab Allah yang sangat pedih. Di mana jual beli itu yaitu dengan cara kalau kita punya duit banyak, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan sodakohnya dari hasil perniagaan. Nah itu yang dimaksud perniagaan itu semacam itu.
jual beli dengan niat ibadah kepada Allah, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Ya, ikutin ajaran Allah. Yang selanjutnya, ya, tujuan etika bisnis dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi bisnis dalam Islam yang satu, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Tadi sudah saya lihat ya, tanamkan kejujuran, ya, tanamkan niat untuk ibadah kepada Allah. Nah, kode etik ini juga sebagai simbol arahan melindungi pelaku bisnis daripada risiko. Gitu. Kalau orang yang dagangnya jujur, insya Allah dagangannya makmur, ya, hidupnya makmur gitu ya dalam bisnis. Nah, kode etik dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, ya, terutama bagi mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat di atas segalanya, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, karena kalau kita dagang tidak jujur, gitu ya, maka resikonya ada, ya. Dapat dosa dari Allah, dapat dosa karena melanggar aturan Allah, dan kedua kita tidak disukai, bisnisnya kurang lancar kalau kita tidak jujur, tidak disukai oleh pelanggan karena ketidakjujuran kita, dan itu akhirnya merusak ekonomi kita sendiri, ya, rezeki kita sendiri. Makanya kita diwajibkan dalam berbisnis itu harus menjadikan kejujuran menjadi dasar, ya, dan ibadah juga menjadi dasar dalam kehidupan atau berbisnis kita. Kode etik dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Nah, kalau kita dagang yang jujur, maka otomatis kita akan terhindar daripada hukum, ya, baik hukum dunia maupun hukum agama, hukum akhirat, ya. Kode etik dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan, di antara yang terjadi sesama pelaku bisnis, ya. Kalau kita dagangnya jujur, baik, ya, memberikan kontribusi menjadikan dalam penyelesaian persoalan dalam berbisnis kita, ya. Terus sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita bangun ekonomi itu dengan sifat kejujuran, maka antara pedagang dan pembeli atau rekanan bisnis semuanya itu seperti saudara yang saling menguntungkan. Dan kita menjaga nama baik masing-masing, ya. Nama baik kita, nama baik teman kita, semuanya dibangun atas dasar kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Seperti kita saudara satu kandung yang saling melindungi satu sama lain. Nah, panduan Rasulullah dalam etika bisnis bahwa prinsip dagang yang Rasulullah SAW ketika berbisnis, beliau sangat menjadi contoh, ya, ketika berbisnis beliau dalam waktu sekejap, ya, dapat keuntungan yang besar karena apa? Ya, prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Nah, Rasulullah dagang itu sangat jujur, gitu ya. Dia kalau barangnya jelek dibilang jelek, kalau barangnya bagus dibilang bagus. Itu orang yang jujur. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan berbisnis, pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana diajarkan oleh Bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, ya, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun, saling tolong menolong. Nah, kesadaran bisnis dalam Islam itu bukan sekedar mengejar keuntungan saja, tapi niatnya juga ta'awun, tolong menolong, ya. Seperti bagaimana, nah, makanya kita dilarang kalau dalam Islam itu bisnis menumpuk dagangan, nanti dijual kalau pada saat laku mahal, seperti zaman sekarang nih cabai mahal, ditumpuk di rumahnya supaya mahal. Bagaimana caranya? Nah, tidak semacam itu. Kalau di dalam Islam tidak boleh menimbun harta demi untuk mencapai keuntungan pribadi, ya. Nah, ya, terus apa? Tidak melakukan sumpah palsu dalam misalnya dagangan jelek, dia bersumpah dagangan saya bagus, apalagi sumpah demi Allah mah, ya, jangan sampai sumpah demi Allah tapi bohong. Itu kena dam, kena kifarat, dan bahaya kalau tidak dilakukan. Nah,
tugasnya itu ya. Ramah tamah. Nah, orang yang pada zaman Rasulullah itu sebagai seorang pedagang harus ramah terhadap rekanan bisnisnya, ya. Jadi jangan jangan saling buruk sangka, harus saling percaya, saling menghormati, menjaga kepercayaan itu. Harus ramah juga sama pelanggan, sama rekan bisnis yang lainnya. Nah, ini istilahnya tidak boleh berpura-pura menawarkan dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Itu tidak boleh ya. Wah, biar kelihatan barangnya mahal gitu tuh menawar dengan harga tinggi gitu orang supaya orang menawar dengan harga yang tinggi gitu, tidak boleh menjelekan bisnis orang lain. Nah, ini nih yang akhlak yang paling penting. Jadi kalau kita bisnis ya, biasanya kita itu ya ada orang yang dagangannya sama dengan kita tidak boleh menjelek-jelekan eh, ini orang lain ya. Ya, dagangan orang lain. Contoh yang pernah ditunjukkan di Indonesia yang sangat perlu dijadikan apresiasi kita ya. Itu istilahnya contoh kita dalam berbisnis. Contoh, di mana ada Alfa, di situ ada Indomaret gitu. Nah, kedua orang ini pelaku bisnis ini sebenarnya adalah ya masih rekanan bisnis juga. Nah, dia tidak menjadikan Alfa dan Indomaret itu tidak bersaing. Nah, pada prinsipnya yang pendiri itu berprinsip barangkali kalau misalnya ada barang yang tidak ada di Alfa, di Indomaret ada. Satu. Yang kedua, kalau misalnya di Alfa sedang penuh, orang kan malas antri, otomatis pelanggan Alfa akan pindah ke Indomaret. Begitu sebaliknya. Nah, makanya itu bisa dijadikan contoh. Misalnya kan kita semuanya dagang di satu blok, ya dagangnya misalnya dagang sayuran yang sama. Nah itu, jadi kan orang tidak akan mungkin mau antri berlama-lama, sehingga ya, dia pindah ke pedagang yang satu. Ya, dalam artian apa? Dalam artian ya itulah kalau rezeki bersama namanya. Artinya apa? Kalau rezeki kan sudah diputuskan oleh Allah masing-masing. Jadi jangan menjadikan orang yang dagangnya sama dengan kita itu sebagai musuh atau saingan, tapi jadikanlah dia mitra dalam berbisnis gitu. Jadi sehingga kita tidak punya buruk sangka dan lain sebagainya, gitu ya. Tidak boleh berpura-pura. Nah, terus tidak boleh menjadikan bisnis. Nah, tidak melakukan Ihtikar. Ihtikar itu artinya menumpuk atau menyimpan barang dalam masa waktu tertentu, gitu ya, supaya lakunya mahal. Misalnya pada saat dia murah, dia menumpuk barang itu di rumahnya, pas begitu harganya mahal, dia baru keluarkan, itu tidak boleh. Tadi sudah dijelaskan ya. Takaran ukuran timbangan harus benar, jujur. Nah, tidak boleh. Ini dalam surat Al-Mutaffifin dijelaskan celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain dan mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi, itu tidak boleh ya. Ini ayat ayat 1 dan 2 itu bukannya ini, ntar sebentar ya. Saya bukannya ayat 112, itu ayat 1 dan 2 saya skip itu. Diedit dulu. Ini ayat 1 dan 2 bukan ayat 112 ya. Terus hmm, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah. Ya waktunya bisnis, waktunya ibadah. Tadi ingat, karena niat kita hidup kita adalah ibadah. Misalnya itu yang ibadah di sini maksudnya sholat, terus dijalankan. Membayar upah karyawan sebelum keringatnya. Tergantung kesepakatan. Apakah kita membayar karyawan kita itu mingguan, seperti tukang kuli bangunan, apakah kita membayarnya per bulanan seperti karyawan pabrik. Itu jangan sampai telat ya. Karena kalau kita mm, telat, tidak ada unsur-unsur lainnya, maka itu dianggapnya kita menzolimi karyawan kita gitu ya. Karena karyawan uang sedikit itu sangat berharga buat mencukupi menyambung kehidupan keluarganya gitu ya.
Tidak boleh memonopoli dagangan, udah kita aja yang punya banyak dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh ya. Itu para kapitalis tuh yang banyak kan memonopoli semuanya ya, eh, perdagangan. Itu tidak boleh. Dagang harus sama-sama semuanya. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya, mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadinya chaos atau kekacauan politik. Itu tidak boleh nih seperti sekarang nih, misalnya ya ada kekacauan politik antara Israel dan eh, Palestina, itu tidak boleh kita menjual senjata karena akan berbahaya buat kedua negara. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, gitu ya, bukan barang yang haram, ya, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai babi dan patung-patung, ya. Nah, bisnis yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Terus segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban hutang maksudnya. Memberi tenggang waktu apabila ya, pengutang atau kreditor belum mampu membayarnya. Ya harus lunak ya. Bahwa bisnis yang dilakukan bersih daripada unsur riba. Ini yang sangat penting ya. Karena riba itu sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada etika bisnis dalam perspektif barat dan etika bisnis dalam perspektif Islam ya. Ada dalam perspektif barat itu, ini waktunya tidak cukup nih ya. Nah, ini ada di soal UAS nanti ya, teologinya ya. Di sini etika bisnis dalam barat saya jelaskan sedikit ya. Nah, dikembangkan oleh Jeremy Bentham gitu ya dan John Stuart Mill yang berdasarkan pada dua konsep, yaitu pertama konsep utility manfaat, kemudian disebut dengan utilitarianism, artinya pengambilan keputusan etika yang ada pada konsep ini dengan menggunakan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhir. Ada lagi ya, yang kedua adalah teori keadilan distribusi atau keadilan yang berdasarkan pada konsep fairness ya. Inti teori ini adalah perbuatan ini dinilai etis apabila menjunjung keadilan ya, distribusi barang dan jasa berdasarkan konsep fairness ya, atau yakni konsep yang memiliki nilai-nilai dasar keadilan. Nah, dan juga deontologi. Nah, ini dari ini tinggal dibaca dah ya. Karena waktunya habis tinggal 4 menit lagi. Hybrid ya. Ya, hybrid itu ethical ageism, existentialism gitu ya. Relativism gitu ya. Itu semuanya tinggal dibaca nah. Dan etika dalam perspektif Islam gitu ya. Ah, tinggal dibaca dari sekalian ya. Kalau yang itu tuh karena panjang sekali kalau dijelaskan satu-satu tingkatan aplikasi bisnis. Nah, terus di sini jangan lupa kerjakan tugas ya, pada soal-soal yang telah dijelaskan, dan saya ingatkan itu tentang etika bisnis menurut Barat dan perspektif Islam itu dipelajari karena itu ada di soal UAS di esai. Jadi tugas juga jangan lupa dikerjakan ya. Ini kebetulan eh, di kampus di kelas ini nih berubah-ubah terus. Saya kadang-kadang suka seperti kayak error gitu ya. Nah, sekarang kerjakan itu di pertemuan yang ke-13 ini baru, mudah-mudahan benar ke selanjutannya. Kadang-kadang berubah, ada pertemuan 12 masuk ke 13 seperti bagaimana ya, agak sulit gitu ya. Ya coba kerjakan aja dulu. Yang penting nanti siapa yang mengerjakan itu akan dapat hasilnya gitu aja. Barangkali itu saja dari sekalian, silakan mau bertanya, masih ada 2 menit lagi, dan sekalian Gus saya mau absen nih yang belum buka. Bimo Gofur, mana Bimo Gofur? Ada enggak? Erik Project, Erik siapa nih? Erik Project, Saya Pak, siapa apa namanya Erik? namanya? Erik aja ya? Dari Sandika Pak, Oh dari ya, Sandika.
Terus Pendi, ya, Amalia, Ihsan, Ihsani, ada nggak? Dimas Fauzan, ada nggak nih gambarnya gambar SpongeBob apa siapa nih? Apa siapa tuh gambar? Hadir, Pak. Gambar Patrick, Pak. Oh Patrick ya. Terus ini ada dua dua halaman nih. Ya terus Immanuel Toti ada nggak? Hadir, Pak. Ya terus Amalia Ihsani tidak hadir ya? Hadir, Pak. Oh hadir ya ada ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, waktunya juga sudah habis ya. Nah, terima kasih. Mohon maaf belum bisa kuliah offline. Kebetulan juga hujan deras, ditambah saya juga kendaraannya baru kalau dikabulkan Allah Allah turun pada minggu ini sebenarnya. Cuma ya nanti bagaimana ke depannya gitu ya. Ya, tinggal nunggu keputusan. Itu saja ada sekalian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, Tuh. izin Mohon lihat ya. maaf. Ya, Ya. ya.